Bolehkah beri salam kiri kanan Anda terlebih dahulu, belakang mungkin. Selamat pagi katakan, selamat hari Minggu. Dan beritahu padanya betapa baiknya Tuhan dalam hidupnya. Amin. Kita masih bisa menerima kasih Tuhan yang luar biasa. Setuju saudara-saudaraku? Saudara-saudara, pada minggu yang lalu kita belajar tentang Allah yang peduli pada kita di saat kita berdosa, melakukan dosa. Sejak awalnya waktu manusia jatuh itu Tuhan peduli, sehingga Dia datangi manusia itu dengan berkata, "Di manakah engkau?" Minggu yang lalu kita sudah belajar akan hal itu, saudara-saudara, bahwa Allah peduli. Mengapa? Karena Dia begitu mengasihi manusia. Dalam kasih-Nya yang sungguh besar itulah yang membuat Dia datangi manusia walaupun manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Nah, disebutkan di manakah engkau menurut kitab Kejadian 2, Kejadian pasal 3, maka Anda bisa mengerti bahwa ada sebuah rasa kehilangan dari Allah. Di manakah engkau? Ya, itu merupakan sesuatu pernyataan Tuhan yang sungguh hatinya yang sangat sedih. Bukan sekedar Dia membuat manusia atau menciptakan manusia itu hanya menjadi mainan, kita anggap seperti mainan. Tidak, saudara. Allah itu kasih adanya, dan Dia ingin mengeksplor, mengeluarkan, mengaplikasikan, menyatakan kasih-Nya itu kepada manusia. Kepada manusia Dia berikan, Dia nyatakan itu kepada manusia. Sehingga waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Dia datangi karena sudah putus hubungan. Dan Dia tahu, Dia rasakan sendiri bahwa tidak ada lagi komunikasi yang manis dengannya. Maka Dia datang, Dia bertanya, "Di manakah engkau?" Manusia itu bilang, "Kami ini di sini, kami takut, kami bersembunyi." Dia bertanya lagi, "Sudah kau makan buah itu?" Dan selanjutnya kita baca kisah itu. Tetapi semuanya bermula dari kepedulian Allah pada manusia itu. Nah, terus berlanjut dan kita sudah belajar pada minggu yang lalu. Nah, sekarang pada perayaan Natal, bulan-bulan ini di dalam kehidupan setiap umat Kristiani, bulan Desember, Januari itu adalah bulan di mana merayakan kehadiran Tuhan, kelahirannya di muka bumi. Dan tahukah Anda kenapa Dia datang? Juga karena Dia peduli, katakan amin. Dan puncak kepeduliannya itu adalah pada waktu Dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Itulah puncak kepedulian Tuhan pada kita. Nah, itu sebabnya saudara-saudaraku, dalam Yohanes 3 ayat 16 begitu jelas dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah, itu kasih karunia-Nya, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu kepada kita, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara-saudaraku, kasih-Nya itu karena Dia adalah kasih adanya, maka Dia menyatakan kasih itu dengan luar biasa kepada kita. Dia menyatakan bagaimana Dia mengasihi dengan cara Dia datang sendiri. Dia datang membawa kepada kita sebuah pernyataan kasih-Nya itu. Dia datang sendiri. Dia mengajar banyak orang. Tetapi ada satu pekerjaan yang harusnya manusia tahu. Pekerjaan itu apa? Ingat ya saudara, ini penting. Sebelum kita lanjut, bahwa karena kasih-Nya sekali lagi, karena pedulinya pada manusia itu, Dia sampai menyerahkan nyawanya nanti pada puncaknya. Penyerahan itu, pedulian itu. Namun dalam kedatangannya ke dalam dunia, Dia datang karena peduli itu,
Dia berkata dalam ayat yang ke-17, tadi 16, sekarang 17, dia bilang Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Bisa Anda bayangkan bahwa ketika datang ke dalam dunia, dia bukan menghakimi, artinya dia bukan mencari-cari dosa-dosa kita. Dia bukan mengorek-ngorek dan lalu menyatakan kau ke neraka, kau celaka. Dia tidak menyatakan hal-hal yang demikian. Sesungguhnya dia datang untuk menyelamatkan kita. Dan dia mengatakan dirinya, ini aku. Tapi manusia tidak percaya akan dia. Maka yang diminta oleh Tuhan sesungguhnya bukan perbuatan baikmu, bukan bagaimana engkau memberi, bukan bagaimana engkau melakukan banyak yang baik, tapi dia berkata ayat 18-nya, ada pekerjaan yang penting yang harus kita lakukan. Pekerjaan itu apa? Ayat ini bilang, pekerjaan itu barang siapa percaya kepadanya tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Dan oleh karena itu, orang yang diminta, Allah meminta setiap kita percaya kepadanya, bukan melakukan segala sesuatunya, percaya kepadanya. Itulah yang kita belajar minggu yang lalu lagi, adalah kasih karunia-Nya dia sediakan. Kau percaya kepadaku, katanya. Tapi manusia tidak percaya. Banyak ahli Taurat, Imam Farisi mulai bertanya jawab dan mulai berselisih paham dengan dia. Yesus menyatakan dirinya dengan begitu rupa. Maka Yohanes pasal 8 Anda baca semua dengan lengkap. Pada waktu itu mereka bilang, kau ini siapa? Semua pasti bilang, kami ini bukan dari keturunan jinah loh. Orang Farisi itu seolah menganggap dirinya itu sangatlah mulia, suci betul. Kau itu siapa? Lalu Yesus bilang dengan jelas bahwa aku ini yang datang. Aku terang, katanya. Akulah terang dunia itu, aku yang akan menghilangkan kegelapan. Lalu mereka dengan gayanya bilang, aku siapa? Kami keturunan Abraham. Kau anak siapa? Itu sebenarnya sedang merendahkan Yesus, bahwa dia anak tukang kayu. Tapi Yesus berkata dengan jelas lagi pada pasal 8. Anda baca nanti semua ya. Yesus bilang, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Mana bisa? Berapa rupanya umurmu? Lah, iya, aku ini ada sebelum Abraham bapakmu itu ada. Aku sudah ada dari dulu. Sebelumnya itu aku sudah ada. Yesus sedang menyatakan jati dirinya bahwa dia adalah Allah yang datang kepada manusia, yang mengunjungi manusia, yang menyatakan dirinya. Tapi mereka nggak bisa terima. Bapak Abraham, umurmu berapa? Yesus bilang, enggak. Aku lebih dulu ada sebelum bapakmu Abraham itu ada. Sampai Yesus bilang, kau itu berasal dari bawah, aku itu berasal dari atas. Yesus sedang mengatakan bahwa kau itu beda dengan aku dari atas. Itu sebabnya Yesus itu adalah Tuhan. Dia menjadi manusia, sehingga disebutkan dia adalah manusia 100%, tapi juga dia Allah 100%. Jadi ini orang gak percaya, ini orang gak ngerti. Itu sebabnya Yesus bilang, percayalah padaku, kau tidak akan dihukum. Jadi yang diperlukan dalam pekerjaan kita, yang pertama sekali itu adalah percaya padanya. Harus kita memiliki sebuah kerinduan untuk tetap percaya. Kenapa kita percaya? Karena dia memang peduli pada kita. Dia sudah menyatakan kepeduliannya itu. Dan puncaknya yang seperti saya katakan tadi, bahwa puncaknya itu adalah di mana dia menyerahkan nyawanya. Jadi saudara-saudara,
Sesungguhnya Tuhan itu meminta. Tidak banyak, tidak sulit sebenarnya. Bukan perbuatan baik, bukan pekerjaan kita, bukan persembahan-persembahan kita. Yang dia tuntut sebenarnya pekerjaan penting itu adalah percaya padanya. Wih, luar biasa saudara-saudara. Tapi justru itu pula lah yang manusia sulit. Coba kalau Anda itu punya kesusahan, mana yang lebih Anda percayai lagi dalam hidup Anda? Masihkah Anda percaya kepada Tuhan yang sangat peduli pada hidup Anda sampai dia menyerahkan nyawanya bagimu? Apakah masih bisa kita percayai dia dalam masa-masa susah kita? Nah, inilah yang sulit. Sulit sekali kadang-kadang. Itu makanya Allah bilang jangan kamu khawatir. Kata khawatir itu sebenarnya menunjukkan ada kekurang percayaan. Makanya Yesus bilang pandang burung di udara, tidak menabur, tidak pernah dipelihara Bapakmu. Bukankah kau itu lebih berharga? Hai kamu yang kurang percaya, Yesus bilang kurang percaya. Jadi memasuki hidup yang di dalam dunia. Coba kita lihat Yohanes 6 ayat 26. Apa pekerjaan yang penting itu? Yohanes 6 mulai ayat yang ke-26 baca. Yesus menjawab, ya, lihat baik-baik. Waktu itu mereka sudah menemui Yesus setelah mereka diberi makan oleh Yesus. Dan Yesus berkata kepada mereka, karena mereka mencari Tuhan. Tapi Yesus bilang, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Nah, ini urusan makan minum. Mereka kenyang, mereka datang pada Kristus, mereka ingin datang pada Yesus supaya tetap kenyang. Jadi santai saja hidup, dekat sama Tuhan, kenyang. Tapi kemudian 27, Yesus berkata ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal, yang diberikan anak manusia kepadamu. Siapa anak manusia? Dirinya sendiri. Sebab dialah yang dia sahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu mereka bertanya, kata mereka kepadanya, apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Yesus berkata, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Tuhan cuma meminta kau percaya hidupmu. Halo, saya tanya pada saudara, benarkah Anda percaya dalam masa sukar Anda? Hah? Halo, ini perjalanan hidup begitu. Maka kasih karunia, orang yang percaya itu sungguh-sungguh itu dapat kasih karunia dari Tuhan. Karena begitu besar kasih karunia katanya tadi Allah pada kita. Dia memperoleh karena dipercaya dan memperoleh kasih karunia itu dalam dirinya. Dan dengan kasih karunia yang ada padanya itulah, bicara percaya pada Kristus itulah, dalam kasih karunianya itulah dia menjalani hidup ini. Nah, itulah yang disebut dalam kehidupan kita, bahwa kita hidup di dalam dunia ini berjalan di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Jadi kasih karunia. Lalu begitu bagaimana? Bukankah dalam menjalani hidup ini banyak kali penderitaan? Bukankah dalam menjalani hidup ini banyak kali kesusahan? Bagaimana menghadapinya? Butuh kasih karunia, butuh kepercayaan. Itu dia sungguhnya, dengan sungguh pada Tuhan. Bagaimana supaya saya memperoleh kepercayaan yakin terus dalam Tuhan? Bagaimana caranya, Pak? Bahasanya yang sudah kita pelajari bulan lalu, lakukanlah disiplin rohani. Dengan doa, baca firman, berpuasa, merenungkan Taurat Tuhan. Ketika Anda merenungkan, ketika Anda melakukan disiplin rohani, maka kasih karunia itu mengalir pada Anda. Makanya disiplin rohani adalah sarana bagi kita untuk menerima kasih karunia. Dan ketika kita menerima kasih karunia itu, waktu kita berjalan dalam dunia, kita menang, kita mampu, kita kuat. Bukan karena gagah kita, tapi karena kasih karunia itu.
Itulah kepercayaan yang kita nyatakan kepada Dia. Yakin. Nah, kasih karunia itu datangnya dari mana itu? Ya karena memang kita yakin bahwa Dia peduli. Kepedulian Allah itu pada kita lah yang membuat kasih karunia itu mengalir pada kita. Jadi kepedulian Allah itu harus kita selalu renungkan. Amin, saudara-saudaraku. Itu sebabnya manusia, kita semua, kalau enggak melakukan disiplin rohani, bisa tumbang. Anda enggak pernah berdoa, Anda enggak pernah beribadah, disiplin beribadah, Anda enggak pernah melakukan perenungan firman. Apa yang terjadi dalam hidup Anda? Begitu persoalan datang, Anda terpuruk, langsung jatuh tumbang. Mengapa? Enggak ada kekuatan, enggak ada kemampuan yang dari Allah, supranatural. Ingat ya saudara, kita perlu kekuatan supranatural untuk bisa menang. Karena Anda tidak melakukan, Anda jatuh. Dulu Anda tidak merokok, Anda akan merokok. Dulu Anda tidak mabuk, Anda pasti jadi tukang mabuk. Mengapa? Kalah dengan semua godaan tantangan dunia. Anda nggak mampu. Ingat saudara, nggak bisa kita tanpa Tuhan. Dulu Anda tidak menipu, sekarang jadi penipu. Dulu Anda tidak korupsi, sekarang Anda korupsi. Kenapa? Nggak bisa menang dalam menjalani hidup. Kasih karunia-Nya nggak mengalir. Makanya pekerjaan tadi yang dibilang apa ya? Pekerjaan yang dikehendaki, ya percaya kepadanya. Itu pekerjaan terpenting dalam menjalani hidup. Percaya kepada Dia. Tapi manusia pada waktu Yesus ada di situ nggak percaya padanya. Sehingga Yesus sudah menjelaskan dirinya. Bicara tentang roti, mereka bicara bahwa oh, bapak-bapak kami dulu diberikan manna dari sorga. Diberikan roti itu supaya bisa menjalani hidup 40 tahun di padang pengembaraan. Dan Yesus bilang, aku roti hidup. Sampai mereka bilang gitu. Kalau kau makan dari aku, kau tidak lapar lagi. Kalau kau makan dari yang roti itu, kau lapar lagi. Mereka bilang, kau siapa? Aku telah turun. Yesus banyak kali nyatakan siapa dirinya. Akulah roti itu. Nggak percaya. Banyak manusia di situ nggak percaya. Jadi sebenarnya pun saya punya sebuah keyakinan. Orang bisa percaya pada Tuhan pun itu karena kasih karunia Tuhan padanya. Betul. Capek pun dikhotbahi. Kalau nggak nyangkut itu, maksudnya nyangkut ini apa? Kebenaran tek gitu ya. Bahasa kerennya bilang dia belum dapat hidayah. Tahu maksudnya hidayah? Belum dapat hidayah dia dalam dirinya. Aja susah. Karena itu kasih karunia Tuhan memang padanya. Bukan karena hebatnya pengkhotbah, bukan karena hebatnya sang penginjil menyampaikan khotbah-khotbahnya. Enggak, saudara-saudaraku. Haleluya, amin saudara. Jadi kita perlukan kasih karunia Tuhan itu. Dengan kita memulai dalam hidup ini adalah percaya. Pertanyaan, dalam kesusahan Anda hari-hari ini, sebelum kita lanjutkan, apakah Anda masih tetap percaya pada Tuhan? Hah? Ingat ya, bulan ini bulan Desember, bulan banyak pengeluaran. Anda tersenyum karena itulah memang jadinya. Saya juga khawatir juga nih. Persembahan gereja kita agak menurun bulan 12 ini, saudara. Kan semuanya banyak kali pengeluaran. Bikin kue lah, beli baju lah. Ada lagi yang lebih gawatnya lagi, dia mengikuti vokal grup. Ada 4 nama vokal grup. 1 vokal grup Philadelphia lah, 1 vokal grup Haleluya, vokal grup Eklesia lah. 4 bajunya. Anda tahu, karena mau tampil balai, jadi bajunya pun 4 lah, setelannya 4 lah jenisnya. Bahan berapa 1? Hah? 2,5 meter kali 50.000. Uang jahitnya belum lagi, ada lagi perniknya lagi. Oleh perempuan apalagi itu, payet-payetnya lagi semua.
Pahit di sini, pahit. Supaya agak kilau-kilau. Karena mau juara kan. Berapa lagi tuh? 4 setelan gitu. Aduh, uang jahitnya habislah. Wih, bajunya harganya setelannya 300-400 ribu. Kolektinya 5.000. Masya Allah, astagfirullah. Sudah gak banding ibu, sudah gak imbang. Persembahanmu 5.000, bajumu gayanya 400 ribu. Astagfirullah. Nggak imbang lagi. Itu dari sisi baju. Supaya matching, sepatu juga beda 4 jenis. Kalau sepatunya nggak beda, ya nggak bisa matching. Belum lagi tas-tasnya yang kecil-kecil begini. Perempuan kan begitu. Belum lagi jenis salonnya 4 beda. Satu sanggulnya ada beranak 2, satu ada 3. Grup sana lagi lain lagi. Pertanyaan saya, dalam semua kesusahan yang apa ini, masihkah kau tetap bisa percaya? Jangan kau kebanyakan gaya. Kepercayaan tidak nambah-nambah, gaya nambah. Kepercayaan pada Tuhan gak nambah. Allah, bagaimana itu? Diperlukan kasih karunia yang sungguh memang dimampukan Tuhan pada kita. Haleluya, amin saudara-saudaraku. Nah sekarang kalau begitu, itu dari sisi Tuhan Allah kita. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kita yang sudah menerima kepedulian Tuhan, yang sudah menerima kasih karunia dari Allah, yang sudah memiliki sebuah keyakinan bahwa Yesus ada dalam kita, diselamatkan dalam kasih karunia itu, bagaimana membuktikannya bahwa kita ini orang yang sudah menerima kepedulian itu? Karena Allah itu kasih, dan Allah yang kasih itu ada pada kita, maka kita juga harus gimana? Mengeluarkanlah kasih itu. Kita menerima kepedulian Allah, maka kita pun menyatakannya dalam kepedulian kita juga pada orang lain. Ah, itu dia saudara-saudara. Peduli pada sesama itu penting sekali. Ada sebuah statement perkataan mengatakan begini: orang tidak peduli seberapa banyak engkau tahu, tapi orang mau tahu seberapa banyak engkau peduli. Halo, kita diperlukan kepedulian kita pada orang. Ada yang bilang tadi, ya susah saya pak, uang saya nggak ada. Ingat, bentuk kepedulian pada orang bukan bicara uang. Bentuk kepedulian pada orang, jangan pikirkan hanya selalu unsur uang, tapi bisa tenaga, ya kan? Bisa sesuatu yang bisa kita nyatakan, artinya pernyataan kita, perkataan kita. Tapi ada yang menarik yang saya mau beritahu pada saudara. Selama kami di rumah kami itu, Anda tahu depan itu kan teman-teman muslim semua. Depan tuh semua tuh. Bagaimana menyatakan kepedulian kita pada mereka? Bukan kasih uang, bukan. Senyum saja pun. Udah peduli nggak itu kira-kira? Datang, gimana bang? Anak cerita, pendeta. Inilah pendeta. Inilah kerjaan. Itu bentuk kepedulian. Ada orang sama tetangganya pun nggak bisa senyum. Masya Allah. Udah mukanya pas-pasan, senyum juga tidak. Bencana alam lah betul. Sulit kan senyum. Lewat aja. Bayangin, enggak peduli. Coba ya, di dalam gereja ini kok peduli nggak sama samping? Kenapa tadi saya bilang mari kita beri salam dulu kiri kan? Itu bentuk kepedulian. Anda tahu? Coba jalan Anda, ada loh. Saya tahu persis, ada orang tetangganya siapa di samping itu dia nggak kenal, nggak tahu dia siapa di samping itu tetangganya. Dengar baik, kalau terjadi apa-apa padamu, siapa yang duluan datang menolongmu? Alkitab bilang tetangga yang dekat jauh lebih berguna daripada saudara yang jauh. Saudaramu jauh, iya memang ada bapak talumu, saudaramu jenderal,
ada di sana, dia kepala dinas apa semuanya. Tapi kalau rumahmu kebakaran, siapa yang nolong kau pertama? Hah? Bapak Talum itu? Mana? Tetanggamu. Jadi hari ini dalam momen-momen Natal, baik-baiklah pada tetanggamu. Amin. Bukan bicara uang ya, senyumlah. Apalagi ibu-ibu, aku kasih tahu. Laki-laki ibu, dia paling suka dengan wanita yang suka senyum. Dengar ibu. Datang suamimu dari luar, dari kantor, dari mana, begitu di pintu, yang harus kau lakukan itu adalah senyum. Lalu ngomong, sudah pulang papa. Ini enggak, begitu pulang. Udah pulang bro? Gimana bos? Mana dari kantor? Ingat ya saudara-saudara, laki-laki itu stres. Susah. Begitu dia masuk gang, yang pertama sekali senyum itu siapa? Bisa jadi istri tetangga. Bapak udah pulang pak ya? Iya bu, senang sampai di rumah. Aduh, harimau. Anda bisa tahu. Udah pastilah suami Anda itu pasti diingatnya senyuman tetangga itu samping itu. Itu bentuk peduli. Tapi kita kan nggak sering gitu kan. Coba kalau suami pulang. Apalagi ketika saya belajar baru-baru ini, saya mendengar pelajaran tentang otak manusia, hipotalamus di sini. Hipotalamus perempuan itu 30% lebih tebal daripada hipotalamus laki-laki. Pantasan perempuan itu bisa mengerjakan 4-5 pekerjaan dalam satu saat. Karena dia tebal, dia punya. Tapi laki-laki enggak bisa. Dia karena tipis, kecil satu dia fokus. Ya kalau kerjain satu gitu. Jadi saya sedang belajar nih. Akhirnya saya ngerti juga memang. Memang wanita itu kalau apapun ceritanya, memang dia paling banyak sekali karena hipotalamus. Dia punya daya ingat yang hebat. Dia ahli sejarah. 5 tahun yang lalu pun bisa dia. Dia bisa ungkit dan bisa dia. Hebat sekali perempuan itu. Itu kelebihanmu ibu. Tapi penyakitmu, dosa suamimu 5 tahun lagi kok ungkit itu kok terus gitu. Itu penyakitmu masalahnya. Laki-laki enggak, begitu dia sudah 1 tahun, jangan 1 tahun, seminggu aja udah lupa dia. Bisa 1-2 hari udah lupa dia semuanya. Karena hipotalamusnya tadi. Saudara-saudara, saya sedang belajar beberapa poin. Kapan-kapan lah kita belajar tentang itu. Saya akhirnya ngerti. Ini secara ilmiah. Bahwa memang beda laki-laki sama perempuan tuh gara-gara itu semuanya. Nah, satu lagi yang menarik adalah laki-laki itu dia tidak suka kalau wanita itu kayaknya terlalu tegas sekali gitu. Ibu-ibu kalau ditelepon suami Anda, jangan kayak gagah-gagah sekali. Suami bilang, "Halo ma," jangan kau jawab, "Halo, kenapa?" Itu bagi seorang pria katanya itu dianggap itu orang lain. Pria itu suka mendengar yang agak legato-legatonya. Kata, "Halo ma," papa, iya pak, kenapa?" Latihan saudara, latihan. Kau perempuan latihan, "Iya pak." Dia suka gitu, denger gitu. Bukan, ya kenapa pak? Di mana kau ini? Jangan lupa gas. Itu laki-laki stres. Aku belajar betul. Waktu belajar tentang hipotalamus itu, aduh, aku bilang, Tuhan, baru aku ngerti lah ini. Karena saya putar sama istri, sama ibu. Ini dengerin ini mah, ini dengerin ini mah. Ya ibu lagi khotbah di atas tuh. Ini bahasa daerah dia sekarang. Ini dengerin ini mah. Ketawa-ketawa dia. Itu laku ya pak ya, itu laku. Puji Tuhan sadar gitu saudara-saudara. Saya bilang ini gak main-main. Jadi harus ada legato agak mendayu-dayu. Gak apa-apa. Cara mendayu-dayu gitu. Kayak ada manja-manjanya. Itu laki-laki suka dengerin gitu.
Kenapa? Itu tadi hypothalamus tadi, itu akibatnya. Ada lagi beberapa unsur penting di dalam ini otak ini yang setelah diteliti, itu hasil penelitian dari Inggris, profesor di Inggris. Ini ilmiah, bukan dalam roh, bukan kata roh, bukan. Dinyatakan itu. Makanya gak heran ibu-ibu yang terlalu maco, dia sedang menunjukkan kemandirian, ya kan? Kalau aku pun bisa, ya kan? Kok bisa? Aku pun bisa. Dia pikir bahwa suaminya bangga kalau aku bisa. Enggak, suami Anda cuma lihat gini, Tuhan, raksasa sedang kerja, gitu aja. Dia bingung. Baru saya ngerti, saudara-saudaraku. Baru saya ngerti. Kalau kau ditelepon suamimu, halo ibu, halo ma, lagi di mana? Jawab. Jangan kau jawab yang aneh-aneh. Aku lagi di sini pak. Di mana? Lagi ngapain papa? Itu bagi seorang pria langsung ada seperti ya, ada hormonnya itu, testosteron. Itu saya lagi belajar lagi tentang itu. Itu sudah dia langsung merasa dekat sama istrinya. Ini enggak, suami nelpon, halo ma, lagi di mana? Lagi masak, gak usah dulu ganggu dulu, nanti kenapa rupanya? Ya ampun, Tuhan tolong. Ampun. Nah itu ibu suka gitu. Nah kau dengar nih mah, gitu aku ya pak ya, katanya. Iya, itulah kau, saya bilang. Terlalu jenggo kau. Laki-laki nggak suka gitu. Latihannya, kalau udah terbiasa, ada apa? Gini, enggak nanti begitu. Iya, kenapa pak? Gitu, latihan sudah. Ibu-ibu latihan. Jangan selalu nampak kayak jenggonya begitu, jangan ya. Latihan. Yang sudah ini kan turunan-turunan Batak itu kan, ya begitu. Sumatera Utara ini selalu begitu kan, ngomongnya agak sedikit tegas. Apa dibilangnya? Abah itu dari hatiku. Pokoknya kan Tuhan hatiku begini. Dari luar sajanya aku nampaknya begini. Kan begitu orang Batak. Makanya dibilang orang Batak itu seperti durian. Di luar aja sepertinya banyak durinya, tapi di dalam itu manis sekali. Aku kasih tahu setelah belajar hypothalamus itu, aku bilang pret, nggak ada. Bohong, nggak ada ceritanya seperti itu ternyata. Karena seorang pria, dia menyukai selalu suara-suara yang agak aneh-aneh memang. Saudara-saudara, bentuk kepedulian. Itu sebabnya kalau Anda di rumah, bagaimana Anda peduli pada pasangan Anda? Bagaimana memperlakukan dia? Coba, laki-laki kan suka, ini lagi nih penting ini. Ini saya lagi main handphone laki-laki. Ternyata karena pengaruh itu, laki-laki itu selalu otaknya itu fokusnya benda. Laki-laki gitu, bangun pagi pasti yang dia kejar benda. Sedangkan wanita itu adalah sesuatu yang bisa menyenangkan hatinya, yang dia lihat, yang hidup, yang bergerak. Sedangkan laki-laki yang mati, benda mati. Waktu disampaikan tentang ilmiah itu, aduh iya ya gitu. Coba kalau bangun pagi apa bapak-bapak bisa? Langsung handphone. Benda mati. Sampai ada seorang istri, suaminya lagi duduk katanya begini. Lalu istrinya mau pergi kerja. Lalu pas istrinya mau pergi kerja, dibilangnya sama suaminya, pak, cantik aku kan, cantik kan. Laki-laki nggak suka melihat yang benda bergerak. Laki-laki suka benda. Dia bilangnya, ya. Pak, tengok dulu cantik. Lah, bagaimana caranya? Ya ibu-ibu pasti ngamuk kan, nggak ada perhatian kayak gini. Caranya gimana katanya? Caranya paling gampang, di kamar foto diri selfie, baru kirim pakai WA ke HP suami. Cantik aku kan pak, gitu rupanya saudara-saudara. Maka suami melihat gini, dia zoom, baru dijawab sama suami, cantik kali mak. Begitu cara menjawabnya rupanya. Baru saya ngerti, oh Tuhan pantaslah, karena benda selalu apanya. Dan seringkali memang istri saya selalu nanya yang begitu. Saya pikir udah saya jawab, dia gak suka, dia gak senang. Harus ada pujian kan, ih bagus sekali, ih begini. Laki-laki gak bisa begitu.
Termasuk tadi karena pengaruh hipotalamus tadi. Oh Tuhan. Jadi bentuk kepedulian, sekali lagi tidak mesti uang. Amin. Ya kalau ada uang mau Bapak ya store lah, itulah kepedulian juga. Amin ya. Amin Bapak. Nah cuma 3 orang, yang lain pasti menyembunyikan ini saudara-saudara. Iyalah, itulah dia bentuk kepedulian. Nah pada Natal kita bulan-bulan ini, mari nyatakan kepedulian kita kepada sesama. Sekali lagi, bukan berapa orang tidak peduli, berapa banyak kau tahu. Ayat-ayat firman sudah tahu semuanya. Orang nggak mau peduli. Berapa banyak ayat yang sudah kau pegang, berapa banyak pengetahuan yang sudah kau mengerti, berapa banyak kebenaran-kebenaran yang sudah kau tahu. Orang lain nggak mau peduli itu. Tapi orang mau tahu seberapa banyak Anda peduli. Haleluya, amin saudaraku. Nah, saya cerita kesaksian saya yang terakhir. Pada waktu Nias Kanan Farmer School kemarin ya, dulu itu sekitar 15 tahun yang silam, kurang lebih. Itu dibeli, lalu kemudian digambar oleh Pastor Kim Yun Chul dari Korea Selatan gambarnya. Dan dengan gambar itulah saya memanggil tukang, lalu membuatlah bangunan seperti apa yang ada sekarang. Nah, semua sudah bergerak. Singkat cerita, karena dia semi permanen, papan begitu, dalam pengerjaan semuanya bisa lebih cepat, tukang-tukangnya, dan segeralah akan memasang atap terlebih dahulu supaya tidak busuk papan-papan itu. Pada waktu masih di atas itu semua rangka-rangka lagi dikerjakan, adalah orang yang datang, saudara-saudaraku, dengan parangnya, golok begitu parang tapi mabuk. Pas saya ada di situ, dia taruh parangnya pada saya, gini, ngancam-ngancam kayak orang gila. Rupanya kata tukang memang sudah beberapa kali dia datang, tapi ingin menemui saya tidak ada. Dan waktu itu saya ada, dia langsung kayak mabuk itu, ngamuk terus ngancam-ngancam. Maksudnya dia mau supaya dia jadi mandor. Dia mau dialah yang menjadi penjaga, pengawas. Loh, saya kan nggak mau, ngapain mesti diawasi? Ini tukang bisa dikerjain sesuai dengan gambar. Saya tinggal lihat, saya bisa tahu 1-2 hari kerja, maka pengerjaan itu sekian persen sudah selesai. Ngapain mesti diawasi? Ada kepala tukang. Karena itu kerjanya borongan, bukan harian. Kalau borongannya cepat selesai, cepat dia dapat uang. Tapi dia berharap dia yang kerja, dia bisa apain? Aduh. Tapi saya tidak melawan, tidak marah, dimaki-maki, dihina. Tukang-tukang itu yang dari atas sudah mulai turun, masing-masing dengan membawa apa yang bisa dibawa. Ada yang bawa linggis, ada yang bisa bawa martil, adalah gergaji, pokoknya udah turun lah. Tapi apa yang terjadi? Saya diam saja, dikasih olok-olok, santai aja. Singkat cerita, pulanglah saya. Pada waktu saya pulang, saudara-saudara, saya senyum saja. Saya doa sama Tuhan, tapi saya tahu bahwa itu memang Tuhan izinkan datang dia. Dan yang luar biasa, waktu saya ke Medan beberapa hari kemudian, pas di Kuala Namu mau pulang, Tuhan ingatkan saya tentang dia. Waktu Tuhan ingatkan saya tentang dia, akhirnya saya belilah bika Ambon yang besar untuk dia. Saya beli lagi kue meranti untuk di rumah. Dan kemudian saya pulang. Saya dijemput dan saya sempat mampir ke rumahnya. Nah, pas di rumahnya, istrinya menyambut saya dengan kayak mohon-mohon begitu. Aduh Pak Pendeta, minta maaf Pak Pendeta. Ku dengar suamiku udah mabuk ke atas ngancam-ngancam Bapak. Kurang ajar betul suamiku ini Pak Pendeta. Minta maaf Pak Pendeta, udah diapainnya, diancam-ancam. Itu kang mabuk dia setiap hari. Saya bilang nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa. Mana Bapak? Pergi dia Pak Pendeta, entah kemana. Saya bilang, ini ada oleh-oleh dari saya, ya Tuhan berkatin. Bilang sama dia, ya. Oh iya Pak, sampai dia bilang, kenapa Pak Pendeta siapin? Udah dimaki-makinya Bapak, dia harus diancam-ancam. Saya dengar dari tukang-tukang itu. Saya bilang nggak apa-apa. Nah, saudara-saudara, kepedulian tidak, ingat ya, kepedulian itu tidak mesti dibawa dalam sebuah kemarahan kita, lalu seolah-olah kemudian karena dia jahat atau apa, ya kita hakimi. Enggak juga.
Maka saya masih ingat pada waktu itu. Setelah itu saya berikan, beberapa hari kemudian saya datang lewat, dia kejar, ada istrinya, dia datangin saya. Pak Pendeta, terima kasih banyak. Kemarin itu suami saya waktu datang Pak Pendeta, setelah kue itu saya potong-potong katanya, lalu suami saya memakannya. Waktu memakannya 2-3 potong begitu Pak Pendeta, saya bilang, kau itu nggak ada berterima kasih sama orang yang memberi. Udah ada kau terima kasih dulu baru kau makan saja. Memangnya siapa yang rupanya beri ini? Katanya. Lalu istrinya bilang, itulah pendeta yang kau ancam-ancam itu, yang kau maki-maki itu. Katanya nih cerita dia, kue yang terakhir Pak Pendeta di mulutnya begini, mau dimuntahkannya sudah 3 masuk. Bagaimana lagi memuntahkan ini, saudara-saudaraku? Dan istrinya bilang dia hanya terdiam Pak, dan duduk dia di situ sampai dia merenung katanya. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Bukan hanya sampai di situ. Dia datang bawa anaknya baru tamat SMA, dan dia bilang, Pak Pendeta, saya minta maaf kemarin itu sudah saya maki-maki Bapak, saya mabuk. Enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Bapak datang mau gimana? Katanya pelatihan ini sudah dimulai. Iya, minggu depan mau dimulai. Ini anak saya Pak, saya mau anak saya dididik di sini. Bayangkan. Iya, bisa berapa lama? Gratis Pak, gratis. Nanti makan minum semua diatur di sini. Nggak ada masalah, didiklah ini Pak, anak saya Pak yang perempuan ini. Saya berharap sekali Pak, supaya Bapak latihlah dia di sini. Oh iya Pak, iya. Lalu dia sebut satu, masih saya ingat sampai hari ini. Dan begini Pak Pendeta, kalau ada yang mengganggu siapapun di sini, kasih tahu saya, aku yang menghadapinya. Bayangin saudara-saudara, dulu dia maki-maki dan ngantem, sekarang apa? Dia jadi pengawal di situ. Jadi kalau ada apa-apa dan bagaimana keadaan, ada yang mau maling atau gimana, tinggal beritahu dia. Dia yang selesaikan secara adat dan pemerintahan. Mengapa itu terjadi? Jawabannya sederhana, kita tetap peduli. Walaupun ngamuk kayak orang gila. Amin saudara-saudaraku. Haleluya. Nah sekarang kita bulan Natal, terlagi tahun baruan. Nah kami ini biasanya kalau sudah tahun baru, kami juga peduli dengan teman-teman itu yang muslim. Apa yang kami beri? Uang tidak mungkin. Kalau dibilang dikasih kue bolu mungkin agak susah. Kenapa? Nggak halal. Jangan-jangan haram. Bagaimana caranya? Belilah roti kongguan yang kecil itu. Belilah yang ada petak begitu. Ya itulah. Maka kami suruh anak kami biasanya antar sama tante sana nak. Bilang selamat tahun baru, antar sama tante sana nak, antar sendiri. Wih, mereka bilang keluar, makasih Pak Pendeta. Haleluya, kasih Onet. Berapalah itu kue kongguan itu. Tapi apa akibatnya? Hari raya kue kami banyak. Satu piring Pak Pendeta, selamat hari raya lebaran. Minal aijin wal faizin. Iya ibu, iya. Dapatlah. Banyak toples kami terisi. Anda mau toples Anda terisi banyak hari raya? Kasih dulu kongguan itu. Itu bentuk kepedulian bagi mereka, membangun sebuah persahabatan. Walaupun mereka bukanlah seorang yang Kristiani seperti kita, maka pada hari saya mengingatkan Anda dalam momen-momen ini, biarlah engkau peduli pada sesamamu. Amin saudara-saudara. Minggu depan kita akan belajar satu jenis model kepedulian yang berkorban luar biasa dari Alkitab, dan kita rindu semua kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Maka hari ini sudah, mohon maaf, sudah adakah kue kau siapkan? Mohon maaf, sudah ada? Boleh bagi-bagi, boleh, nggak apa-apa. Bagi pada saya, boleh, nggak apa-apa. Nggak nolak saya. Udah kami siapkan toples yang besar, menampung semua kue-kue itu, saudara-saudara. Salah seperti itu? Enggak, justru kita menikmati sebuah hubungan. Jadi pedulilah kita, karena Allah kita sudah peduli pada kita. Beri tepuk tangan pada Yesus kita. Haleluya. Tuhan berkati kita semuanya. Mari kita datang kepada Tuhan, tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Bapa terima kasih.